Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dini Karunia Utami dari kelas Taktisi PS 5C. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi dari tema geografi, yaitu komposisi penduduk dalam keruangan. Materi ini terdapat pada kelas 12 tingkat SMA atau MA pada semester 1. Sebelum penjabaran kemana-mana, di sini saya akan menjelaskan tentang komposisi penduduk terlebih dahulu. Komposisi penduduk merupakan suatu pengelompokan penduduk menurut ciri-ciri atau variabel-variabel atau karakteristik tertentu. Seperti contohnya yang saya ambil itu yaitu umur, jenis kelamin, pekerjaan, agama maupun suku bangsa dan pendidikan. Sebenarnya masih banyak lagi, tetapi saya mengambil di sini itu saja ya. Terus komposisi penduduk itu terdapat sangat penting untuk dapat dikaji untuk pemerintah dalam pembangunan suatu perekonomian agar masyarakatnya itu mengalami kesejahteraan, tidak kesenjangan. Komposisi penduduk dalam meningkatkan perekonomian itu terdapat 3 cara, yaitu pada komposisi penduduk menurut umur itu terdapat pada siswa sekolahan, bahwa pemerintah di sini harus menyediakan layanan sekolah atau fasilitas-fasilitas tertentu seperti gedung yang memadai serta tenaga kerja maupun tenaga pendidik atau guru itu lebih banyak. Terus yang kedua itu berdasarkan pendidikan, yaitu di sini banyaknya penduduk yang tingkat pendidikannya itu sampai dengan SMA. Untuk guna mencari pekerjaan itu kan setiap instansi atau lembaga kan berbeda-beda. Terus di sini pemerintah harus menyediakan lowongan atau menggalakkan suatu lembaga itu terdapat bahwa lulusan SMA itu dapat masuk untuk mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia. Yang ketiga yaitu berdasarkan keterangan tempat tinggal. Di sini penduduk masih banyak yang belum mempunyai tempat tinggal sendiri atau rumah sendiri atau rumah pribadi. Maka di sini pemerintah harus membangun rumah-rumah dengan cara penduduk itu memperolehnya itu dengan cara mengangsur jika pendapatannya itu tidak memadai. Yang kedua yaitu piramida penduduk. Apa sih piramida penduduk tersebut? Piramida penduduk merupakan suatu gambaran atau ilustrasi tentang di dalamnya itu terdapat sebuah komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin. Piramida penduduk ini terdapat 3 golongan, yaitu berdasarkan penduduk muda, yaitu yang disebut sebagai ekspansif. Ekspansif ini merupakan jenis piramida di mana penduduk ini terdapat penduduk usia muda daripada usia tua. Di sini penduduk usia muda itu tergolong dari usia 0 sampai 19 tahun. Dan di sini penduduk muda itu lebih tinggi daripada penduduk tua. Yang kedua, komposisi penduduk menurut penduduk dewasa yang disebut sebagai strationer. Dalam penduduk strationer ini terdapat penduduk dalam setiap kelompokan atau proporsinya menurut hampir sama dengan penduduk usia muda, kecuali pengelompokan umur tertentu. Dalam jenis kelompok piramida ini berbentuk menyerupai granat. Tipe ini dapat diketahui pada negara-negara yang mempunyai tingkat kelahiran dan kematian itu lebih sama-sama rendah. Terus yang ketiga yaitu komposisi penduduk tua yang disebut sebagai konstruktif. Di sini konstruktif itu merupakan menggambarkan tingkat kelahiran yang lebih rendah daripada tingkat kematian atau bersifat konstruktif. Dan proporsi penduduknya itu terdapat
kelompok muda jumlah itu sedikit, sehingga piramida tersebut menyerupai seperti batu nisan. Terus pada tipe ini tuh umumnya ditemui dapat dijumpai di negara-negara yang tingkat kelahirannya itu mengalami penurunan dengan cepat dan tingkat kematiannya itu lebih rendah, sehingga piramida tersebut menjadi memendek. Contohnya itu piramida penduduk Jerman, Belgia, dan Swiss. Ciri-ciri komposisi penduduk konstruktif antara lain, yang pertama itu penduduk usianya itu muda 0 sampai 19 tahun dan usia tua itu di atas 64 tahun. Yang ketiga, angka kelahiran itu sangat rendah dan angka pertumbuhan penduduk itu yang sangat rendah, hampir mencapai angka tingkat 0. Terus komposisi penduduk itu menurut umur dan jenis kelamin itu dapat dinilai atau sangat mempengaruhi dalam pertumbuhan penduduk yang nantinya di masa yang akan datang. Terus komposisi penduduk umur dapat juga digunakan sebagai untuk pengukuran beban tanggungan atau dependency ratio, yaitu angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk yang berusia dalam usia itu belum produktif dengan banyaknya penduduk yang berada dalam usia produktif, seperti umur 15 sampai 64 tahun. Terus tingginya beban rasio ketergantungan ini dapat menjadi faktor penghambat pembangunan perekonomian negara atau infrastruktur negara, karena pendapatannya itu masih tergantung dalam golongan usia yang produktif dan dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan penduduknya. Terus komposisi penduduk ini biasanya dijumpai di dua tipe negara, yaitu negara maju dan negara berkembang. Terlebih dahulu kita menjabarkan tentang negara maju terlebih dahulu ya. Negara maju itu merupakan sebutan untuk atau julukan untuk negara yang standar hidupnya itu mengalami kenaikan atau relatif tinggi. Terus teknologi dan ekonominya itu bersifat tinggi juga. Dalam negara maju itu terdapat beberapa ciri, yaitu standar hidup yang tinggi, terus angka negara maju itu juga dan kematian itu rendah, terus angka harapan hidup itu tinggi, dan pendapatan penduduk itu dominannya itu konstruksinya di kota, menurut kota besar atau kota kecil. Terus sedangkan negara berkembang itu yaitu negara yang pendapatannya itu masih rendah, infrastrukturnya juga masih rendah, teknologi maupun ekonominya juga ikut masih rendah. Di sini dikarenakan apa? Di sini itu dipengaruhi oleh latar belakangnya sumber daya manusia yang kurang memadai. Terus negara berkembang itu biasanya itu terdapat di negara-negara yang pendapatannya itu masih rendah, terus angka beban ketergantungannya itu tinggi, terus pertumbuhan penduduknya itu masih relatif tinggi. Agar disitulah angka penduduknya itu lebih tinggi dan ekonominya itu rendah, tidak adanya sinkronisasi antara penduduk dengan pendapatan. Jika pertambahan penduduknya itu lebih besar, itu seharusnya perekonomian itu lebih besar juga. Karena apa? Perekonomian itu dapat mempengaruhi dari kehidupan penduduk tersebut, itu layak atau tidak, mengalami kesulitan ekonomi maupun tidak. Di negara-negara berkembang perekonomian itu masih belum bisa naik, terus akses kesehatan itu masih sulit, akses dalam kesehatan itu fasilitasnya masih belum memadai, terus kualitas hidup itu
tidak dinikmati atau belum dinikmati kepada dari penduduknya itu secara merata. Sekian dari saya pemaparan saya. Apabila ada kesalahan atau kekeliruan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.